ini nih ya. Itu bukan kelas kami, Pak. PS1A itu, Pak. Hah? PS1A itu, Pak. Iyanya? Oh, jadi siapa ini? Ini Andini 1A. Iya. Kita ke 1B aja lah, biar pasti. Yang terakhir Khairani. Yang terakhir masuk Khairani. Oke, coba kita lihat. Kalian bisa lihat, kita presentkan. Ya. Nah, oke, Khairani 1B. Oke, masih lupa halamannya Khairani. Ini halaman 1, transaksi tanggal ini halaman 1. Jadi halamannya harus ada. Ini walaupun ini halamannya ditulis di atas kan, halaman 1 biar dia mengacu sebagai JU1. Karena satu halaman ya udahlah JU1 lah berarti semua ini kan gitu. Oke, ini udah benar kode-kodenya, nomor bukti, tanggal ya udah pas. Hanya halaman JU-nya aja yang ketinggalan si Khairani ini ya. Nggak usah pakai RP ya, nggak usah pakai RP, udah tahunya kita pakai RP semua. Kalaupun nanti mau pakai RP, nanti kita tulis nanti di atasnya, di setiap atas halaman perhitungan dalam bentuk rupiah. Dah gitu aja, ada kata-kata gitu di atas laporan kita, di atas kertas kerja kita tulis di situ perhitungan dalam bentuk rupiah, dalam bentuk ada gitu aja. Jadi nggak usah dibikin RP semua gini kan gitu. Oke, ini dia neraca saldonya. Kemarin sampai neraca saldo aja kita ya. Iya, Pak. Oke, pendapatan jasa, beban privat. Ya, saya kira hanya itu saja yang perlu dilengkapi Khairani. Oh, ada 2 Khairani nih. Iya, Pak. Khairani Ani. Pertama ngirim pakai email yang dari format, terus tulisannya dalam antrian terus kayak lama kali gitu. Oh, Jadi takut gitu. kirim. Ya, oke. Dah, nggak ada masalah berarti. Ini si Irfan. Waduh, halus sekali tulisanmu Irfan. Halus. Kameranya. Aduh. Iya, memang gini orangnya kamu. Halus. Mata saya betul-betul bereaksi nih omanya. Halus. Oke, halamannya yang lupa juga ini. Ya, Irfannya halaman 1 gitu bikinnya kan. Itu halaman 1, supplies, cash, bagus. Kode-kodenya sudah. Nah, kembali saya ingatkan tidak perlu ada penjumlahan di halaman jurnal umum. Tidak perlu, karena tidak diperlukan memang. Ya kan, karena kita kan pindahkan satu persatu dia ke masing-masing. Wah, ini repnya kok hilang? Kok kamu ini? JU01 aja nih, JU1 nih isinya nih ya kan. Mungkin kelupaan. JU1 semua ini isinya. Berarti terindikasi kamu pas pindahkannya tidak pakai teknik yang kita sarankan. Ya, tidak pakai teknik yang kita pelajari. Bukan berarti ya hasilnya bisa benar kan, udah saya bilang berkali-kali sama kalian. Ini kenapa terpotong atasnya apa? Irfan. Saya enggak tahu jadinya ini tulisannya. Usahakan tetap Pak kameranya. ya atasnya setiap halamannya ini kan gitu. Ada nama kamu. Jadi jangan sampai terjadi salah sangka.
di kita. Pak, ini saya yang kerjakan. Gitu. Setiap halamannya ada nama kamu supaya saya yakin kamu yang nulis. Karena kalau kayak gini bisa saja terpotongin lah yang kemarin kejadian saya batalkan itu. Tapi karena tulisan kamu memang kayak gini semua, ya kan? Itu 100% saya, Pak. Iya, iya, iya. Ya, tapi hati kan jadi pertanyaan Irfan, kan gitu kan. Kalaulah kamu tulis semua di setiap halaman nama kamu seperti ini, Irfan Nurdian, nama kamu aja, nggak usah pakai apanya pun. Yang awalnya oke lah, PS1B kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada nama di atasnya itu Irfan Nurdiansyah, Irfan Nurdiansyah, saya yakin. Karena kejadiannya ada kayak gitu kan. Jadi jangan sampai jangan sampai muncul pertanyaan. Sudah langsung saya yakin, oh ini kerjaannya si Irfan, dah selesai. Kan gitu kan. Nanti yang lain pun demikian ya, yang lain pun demikian. Karena ada dia ngambil kerjaan orang, dipotongnya aja, atasnya nggak nampak kan, diambilnya aja gini ya. Seperti inilah caranya. Jadi jangan curang lah intinya. Ya jangan curang. Ya, cocok. Irfan ini Zahratul Husna. Tinggal halaman JU-nya saja itu yang kelupaan. Sama rep itu tuh. Berarti tidak dipindahkan sesuai. Ini Zahratul Husna. Oke, perbaiki lagi nih ya nanti ya, Zahratul Husna. Bukan di sini JU-nya. Ya, bukan di sini JU-nya Zahratul Husna. Di sini nomor akun. Oh iya Pak, iya. Nomor akun. Nih, ya kan bukan JU di sini. Di sininya yang nomor JU. Ya di akunnya. Ya ini di makanya kelihatan kalau artinya coba pahami lagi cara mempostingnya seperti yang saya praktekkan kemarin. Ya, cara mempostingnya seperti yang saya praktekkan kemarin. Dari sini kita menuju ke buku kas. Udah kita tulis nih semua nih, kan gitu kan? Udah kita tulis semua, repnya masih kosong, kan gitu kan? Buku besarnya sudah tersedia, masih kosong. Nah, pertama seperti apa ya? Ini kan kita cash awalnya, kas gitu kan? Kas kita menuju buku kas, tulis dulu tanggalnya, tulis dulu nilainya, baru tulis dulu JU1, baru tulis di sini 101, kalau dia memang nomor akun kasnya 101, baru kamu tuliskan paid in capital, kan gitu, atau setoran modal. Itu yang untuk kas. Baru untuk yang capital kita menuju buku capital. Kita cari buku capitalnya. Ini buku capitalnya. Tuliskan lagi tanggalnya. Tuliskan nilainya. Di mana capitalnya? Ini dia. Capitalnya. Tuliskan tanggalnya. Tuliskan jumlahnya 5.000. Baru tulis JU1. Baru tulis di sini capitalnya 301. Nah, seperti itu urutan pengerjaannya. Ya, satu persatu dipindahkan secara berurutan. Ya, jangan lompat-lompat. Ya, jangan lompat-lompat. Dia berurutan dari awal transaksi satu capital, baru masuk kita ke transaksi yang kedua, line expense, cash, supplies, account payable, terus sampai ke bawah dengan proses seperti tadi. Ya. Itu prosesnya, ya, prosesnya diikutin, tekniknya itu makanya akuntansi ini masih masuk politeknik. Kadang-kadang orang heran, akuntansi kok jadi teknik ya? Iya, karena kita butuh teknik. Ya, tekniknya itu cara untuk mencatatnya. Ya, jadi pahami itu. Ya, kalau kamu buat pun seperti ini bisa benar neraca saldonya, Pak. Benar kok neraca saldonya, Pak? Iya, benar. Cuman tidak sesuai tekniknya, kan gitu. Ya memang benar, cuman tidak sesuai teknik. Ya itu maksudnya. Ya, jadi coba memang butuh proses ya, memang butuh proses.
supaya nanti ke depan terus dipahami. Ini Mela Zila, Mela Faizla. Awal-awal tadi bagus, tapi masih butuh diperbaiki. Oke, udah rapi nih. Ya. Ya, halamannya masih lupa. Ya kan, halaman 1 gitu. Page. Kalau memang mau dibuat bahasa Inggrisnya. Ya, laser bagus. Oke, GU1, GU1 semua. Ya, ini udah bagus nih. Tinggal halamannya sedikit aja. Ya. Halamannya udah bagus. Udah kayak di ini nih. Ini udah kayak di komputer gitu, di Excel. Ya, saya kira sih saya harapkan seperti ini rapi. Ya, saya harapkan seperti ini rapi. Terus ya, saya kira seperti ini. Terus si Mela Faiza, Fitria Mona Lisa. Ini kelihatan orangnya kan? Ini Fitria ada orangnya? Ada, Pak. Fitria Mona Lisa? Ada, Pak. Ya. Ini bagus nih, udah ada halamannya. Ini yang ketinggalan kawan-kawan kalian kemarin tadi, dia sudah tulis halaman 1 di atas. Ya, dia sudah tulis halaman 1 di atasnya. Sudah bagus. Ya, ini oke. Nah. Ya. Bukti ini lebih pas ya. Bagus. Oh, ada halaman 2-nya. Karena nggak muat itu. 1 halaman ya. Berarti ada GU2 lah nanti nih. Oh iya, ini dia GU2. Bagus. Ya. Nah, udah banyak yang mantap kalian. Mana apanya ini? Raja saldonya. Oh, ini dia. Siapa buat? Oke. Baik, ini si Fitria Mona Lisa Simatupang. Mona Lisa Simatupang. Ya, saya kira sudah cukup baik ya. Oke, kita kalau tidak ada pertanyaan lagi, kan kalau tidak ada pertanyaan lagi tentang transaksi-transaksi itu, kita tentu masuk ke pelajaran selanjutnya. Ya, kita nanti yang revisi atau ketinggalan tadi silakan diingat ya. Silakan diingat nanti ketika pelajar itu juga nanti kayak gini juga nanti tugas-tugas kita. Cuman ada tambahan lagi, lebih detail lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya oke, mana dia? Ada ini. Kok hilang siklus akuntansinya? Kita masuk ke pelajaran ini yang namanya, coba kita gunakan dulu whiteboard-nya. Saya belum pernah nyoba sih whiteboard-nya. Whiteboard. Start Yona whiteboard. Coba kita lihat bisa nggak? Kamu bisa lihat whiteboard-nya? Ada kelihatan whiteboard di tampilan kalian? Enggak, Pak. Enggak.
Oh, belum di-share sih. Oke, coba kita share. Jadi ada tampilan whiteboard istilahnya, papan tulis. Oh, harus digrupkan dulu nih. Oh, bisa? Nggak nampak? Enggak, Pak. Nggak nampak? Nampak? Enggak, Pak. Nggak juga. Lah, nanti aja kita coba. Nggak nampak. Baik. Jadi saya sebenarnya mau menyampaikan, kita presentkan dulu. Tahap selanjutnya ya, tahap selanjutnya dari pencatatan kita, ya, dari pencatatan kita, tahap selanjutnya dari pencatatan kita. Jadi dari siklus akuntansi ya, dari siklus akuntansi itu bisa diingat ya, bisa diingat kalau di siklus akuntansi itu seperti apa. Ini kok nggak kelihatan ini apanya siklusnya, apa kemudian ini. Jadi dari mulai bukti transaksi, ya kan, kita ke jurnal umum, jurnal kan gitu ya. Lalu ini tahapannya ya, jurnal. Lalu setelah di jurnal kita posting ke buku besar atau ledger atau akun. Buku besar atau ledger sama aja ya, atau akun bisa juga. Gitu. Nah, kita pegang bukti transaksi kan gitu, kita pegang bukti transaksi, lalu kita tuliskan di jurnal umum, lalu kita postingkan ke buku besar di ledger atau akun, lalu kita susun namanya trial balance atau neraca saldo, kan gitu ya, neraca saldo. Nah, kemarin itu kita langsung bisa ke laporan keuangan, ya kan? Laporan keuangan, yaitu yang laba rugi, perubahan modal, arus kas, posisi keuangan, dan arus kas. Itu yang tetap. Ini awalnya seperti ini, kan gitu ya. Sejalannya dengan pemahaman kita, ya kan, sejalannya dengan pemahaman kita, ketika melihat neraca saldo, nah posisinya kan gitu ya, ketika melihat neraca saldo, kamu bisa lihat, nih contohnya neraca saldonya si Salon Ayu, nih Salon Ayu nih, ada sih di buku, kalau kamu bisa mau lihat ada di buku, seperti ini dia, di neraca saldonya Salon Ayu. Seperti yang tadi juga yang kamu buat, kan gitu. Nah ini angkanya ada sampai total berapa, kan gitu ya. Jadi di sini yang dijadikan permasalahan, ada angka-angka di sini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi setelah dianalisis, nah ini mungkin seperti ini alurnya kan gitu ya. Setelah ada buku besar kan gitu ya, ini buku besar, neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kan sudah terbagilah sebagai aset, aktiva, hutang, pendapatan, beban. Udah nampak lah di sini. Di awalnya ini aset kan gitu kan, ini aset.
Contohnya kepala 1 aset, kepala 2 hutang, kepala 3-nya modal, dan kepala 4-nya pendapatan, 5-nya beban. Udah terbagilah dia jadinya kan di kolom akun ini. Aktiva, kewajiban, pendapatan, dan modal. Nah, masalahnya di sini ada, kamu bisa lihat di yang sebelah kanannya itu ada pertanyaan ya. Nah, ada pertanyaan ini. Kita teliti itu neraca saldo. Kita lihatlah, apakah menunjukkan kondisi yang sebenarnya? Ada 2 pertanyaan ketika kita melihat neraca saldo. Ketika kita melihat neraca saldo, kita harus ajukan 2 pertanyaan ini. Kita harus ajukan 2 pertanyaan ini. Apakah keadaan menunjukkan keadaan yang sebenarnya? 1. Atau yang kedua, apakah semua telah dicatat? 2 pertanyaan ini. Ya, jadi begitu kamu sudah selesaikan dari bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, buat neraca saldo, kan gitu kan? Buat neraca saldo. Nah, begitu selesai neraca saldo yang kamu sudah susun di akhir itu, kamu harus munculkan 2 pertanyaan ini. Ya, kamu harus munculkan 2 pertanyaan ini. Apa itu pertanyaannya? Apakah menunjukkan kondisi yang sebenarnya? Ataukah semua telah dicatat? Ya, semua sudah dicatat lah, Pak. Ya, mari kita perhatikan, mari kita teliti. Kan gitu ya. Mari kita teliti satu persatu ataupun kita lihat kondisi yang sebenarnya. Kita lihatlah neracanya si apa ini? Si salon Mona Lisa ini, salon apa nih? Salon Ayu. Nah, di sini kalau kamu perhatikan ada perlengkapan di sini. Seperti yang sebenarnya sudah pernah juga kita catat sebelumnya mengenai biaya perlengkapan. Jadi kalau seperti ini kondisinya, ini perlengkapan, apakah menunjukkan kondisi yang sebenarnya? Bisa kamu pastikan tidak. Ya, kenapa? Kalau saya di sini indikatornya sederhana. Kalau saya yang lihat, tidak ada beban perlengkapan. Tidak ada kelihatan beban perlengkapan. Maksudnya tidak ada kelihatan perlengkapan yang sudah terpakai. Jadi 200 ini berarti murni perlengkapan yang dibeli semua. Belum dilihat berapa banyak perlengkapan yang terpakai. Ya kan? Maksudnya seperti ini kan. Jadi ketika kita beli 200 ini muncul dari mana jurnalnya contohnya? Kan perlengkapan di debit, kreditnya kas atau kreditnya hutang. Kan gitu kan? Nah, perlengkapan itu kan sudah saya kasih tahu bahwa itu adalah barang habis pakai. Kalau di kantor-kantor itu kertas, tinta, kan gitu ya. Kalau di salon misalnya ini ya yang apa itulah yang disemprot-semprot itu untuk supaya rambutnya tegang itu, apa namanya, ya pokoknya itulah itu kan gitu ya, sampo-samponya ya kan, apalagi untuk maskaranya ya, untuk pokoknya yang untuk kelengkapan salon itulah yang kalian sering ke salon lah pokoknya ya kan. Jadi itu kan dibeli di awal bulan misalnya 200 seperti yang ditunjukkan oleh salon Ayu ini. Nah, di akhir bulan kan sudah terpakai. Di soal sebelumnya kan pernah kamu lihat bahwa ada cek fisik perlengkapan yang terpakai kan gitu katanya kan. Nah, di soal ini indikator barulah kita jurnal kalau perlengkapan yang terpakai, muncullah beban perlengkapan di debit, kreditnya perlengkapan senilai perlengkapan yang terpakai. Nah, di neraca saldo salon Ayu ini tidak kelihatan kan beban perlengkapan? Tidak kelihatan beban perlengkapan. Berarti perlengkapan yang di atas ini, yang 200 ini, belum diperhitungkan berapa banyak yang dipakai di periode ini. Itu maksudnya. Jadi di sini memang kita butuh analisis ya sedikit.
Ya, kita butuh peneliti. Kita teliti dulu, lihat. Begitu sudah selesai neraca saldonya, kita lihat. Ada nggak beban perlengkapannya? Oh, nggak ada. Berarti ini murni perlengkapan yang dibeli saja. Yang terpakai nggak kelihatan. Nah, kembali saya ingatkan, yang menjadi beban itu adalah perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan yang terpakai. Itu yang menjadi beban. Nah, di soal, terkadang informasinya jadi dua. Bisa dikasih tahunya langsung perlengkapan yang terpakai. Misalnya 200 kan, perlengkapan yang terpakai 50. Maka tinggal kita jurnal, beban penyesuaiannya, beban perlengkapan di debit 50, kreditnya perlengkapan 50. Itu kalau dikasih tahunya, yang pertama dikasih tahunya beban yang terpakai. Tapi kalau yang dikasih tahunya perlengkapan yang sisa, maka kita perhitungkan dulu berapa yang terpakai. Jadi misalnya dikasih tahunya yang terpakai, yang sisa adalah 120. Berapa beban perlengkapannya untuk periode itu? Perlengkapan di awal 200. Sisanya 120. Berapa beban perlengkapannya? Berapa? 80, Pak. 80, Pak. Bagus. Sudah bisa kan? Jadi yang terpakai yang kita jurnal sebagai beban perlengkapan di periode itu. Ya. Jadi informasinya bisa jadi dua di soal. Tapi yang realitanya informasinya itu pastinya yang tersisa. Ya, karena kita cek ke gudang, cek ke lemari, cek ke tempat barang. Berapa kertas sekarang? Kemarin 200.000 beli kertas, ada 20 rim. Tengok di gudang, tinggal berapa? Oh, tinggal 20, berarti 180 udah terpakai. Kan gitu. Beban perlengkapan 180, kreditnya perlengkapan 180. Kan gitu. Jadi secara realita dia biasanya informasi yang kita dapat itu adalah bukan yang terpakai, tapi yang sisa. Ya, yang sisa biasanya kita cek ke gudang yang sisa di akhir bulan. Di akhir bulan kita cek di gudang berapa sisa perlengkapan. Nah, itulah 200 ini dikurangi sisa yang ada. Itulah menjadi biaya atau beban perlengkapan. Berarti 200 ini tidak menunjukkan kondisi sebenarnya, Pak, perlengkapan ini. Ya, makanya kita adjust dia, kita kurangi nanti dia. Di-adjust. Bagaimana mengejasnya? Sabar. Ya kan? Tentu kamu harus bayangkan dulu bahwa ini harus berkurang, perlengkapan berkurang, dan muncullah biaya perlengkapan. Ya, biaya perlengkapan itu adalah biaya perlengkapan yang terpakai. Itu namanya adjustment. Ya, adjustment. Itulah tadi kenapa di sini disebutkan di jurnal adjustment ini kamu bisa lihat ada keadaan yang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kondisi yang kedua, apakah kondisi yang kedua bisa kamu lihat itu untuk yang perlengkapan. Kondisi yang kedua, kalau kamu bisa lihat di neraca saldonya neraca saldonya si salon Ayu, ini ada peralatan salon. Nah, kalau peralatan salon itu ini peralatan yang berat-berat ya, maksudnya yang barang yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Kalau di salon itu misalnya yang steamer itu yang untuk manas-manasin itu, ya kan besar itu ya, manas-manasin itu. Atau mungkin hair dryernya itu, atau mungkin ya cerminnya yang sebesar ruangan itu. Nah, cermin itu mahal, ya, cermin itu mahal, ya, ndak murah itu, ratusan ribu juga lebih, pokoknya untuk satu cermin,
ya yang cukup besar pastinya ya. Ya kalau di salon-salon kan dia yang bisa jadi satu ruangan cerminnya, kan gitu ya, satu ruangan cerminnya. Nah itulah misalnya peralatan salon yang ada di 4.500.000 ini. Nah sekarang kalau saya analogikan ke kamu misalnya, ketika kamu misalnya beli HP lah di Plaza Millennium lah, kamu beli HP yang misalnya apa yang paling mantap sekarang? HP apa yang paling mantap untuk umur sekalian? iPhone, Pak. iPhone. iPhone itu untuk orang bisnis loh. Ya kan? Untuk anak-anak kayak kalian, untuk anak muda, untuk anak milenial, iPhone. iPhone kan itu untuk bisnis. Xiaomi Itu lah, untuk Pak. Xiaomi. Xiaomi. Oke lah, Xiaomi berapa satu misalnya kan? Xiaomi misalnya berapa dapat? 2 juta. 2 juta dapat Xiaomi. Dapat, Pak. Dapat lah ya, 2 juta lah misalnya kan, kita belilah dari counter 2 juta. Kita ambillah barangnya. Keluar dari satu langkah, keluar dari toko. Kamu merasa kayaknya harus ditukar nih modelnya misalnya kan. Kamu balik lagi lah ke toko itu. Kira-kira dia mau nggak nerima 2 juta lagi? Harganya itu kecil ya, kecil kemungkinan dia mau, kecuali yang jual kawan kamu geng lah, ya kan, kawan kamu geng kali ya, saudara, family, iyalah. Tapi kalau misalnya kamu pindah lagi ke toko yang depan, kamu bilang aja kamu baru beli 2 juta nih di sana, tolonglah saya mau beli yang model yang itu, ini harganya 2 juta gitu kan, nggak mau juga dia. Jadi ada namanya istilah di akuntansi namanya depresiasi ataupun penyusutan. Ya, depresiasi. Jadi peralatan salon yang 4.500 ini tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Ya, dia masuk ke kategori tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jadi dia harus kita kurangi nilainya. Ya, tidak sesuai dengan yang, karena yang 4.500 di neraca saldo ini adalah nilai sesuai dengan kwitansi pembelian. Ya, ini sesuai dengan kwitansi pembelian 4.500. Sedangkan nilai yang sebenarnya itu adalah nilai yang bermanfaatnya seperti apa di kita. Memang sih ini perdebatan ya. Kalau masalah penyusutan, kalau di konven ya nggak ada masalah, memang seperti itu penyusutan. Tapi kalau di syariah ini sudah menjadi perdebatan sedikit ya. Kalau saya sih, saya tidak begitu setuju ya dengan yang namanya penyusutan, dengan perhitungan rumus-rumus yang mereka buat itu. Ada rumusnya dan ada metode-metodenya. Ada namanya metode straight line, ada namanya metode double decline, ada metode sum of the year digit, ada metode output production, metode untuk memperhitungkan penurunan nilai yang 4.500 ini. Nanti kita pelajari di semester depan. Di semester apa nih? Di semester 3. Di semester 3. Di semester 3 kita akan pelajari itu. Jadi ada beberapa metode memang. Metode-metode untuk yang paling sering straight line, garis lurus istilahnya. Ya, straight line garis. Itu metode pengurangan ataupun penurunan nilai yang 4.500 ini. Ada metodenya. Ya. Dia memperhitungkan yang namanya masa manfaat, lalu dibagikan masa manfaatnya dengan nilai 4.500 itu, nah dikurangilah per tahunnya berapa. Dapat setahun berarti kan dapat per bulan. Dapat per bulan berarti kan dapat per hari. Kan begitu-gitu dia. Cuman masalahnya sekarang itu tidak menunjukkan juga kondisi yang sebenarnya. Kalau mungkin kamu bisa perhatikan misalnya mobil dengan harga misalnya sekitar 300-400 juta kan gitu ya, mobil Jepang lah misalnya, kondisinya itu nilainya itu tidaklah terlalu kalau misalnya dibilang 5 tahun udah habis nilainya, di beberapa perusahaan seperti itu, di perpajakan seperti itu, 5 tahun
itu sudah habis nilainya. Jadi nggak ada lagi di 4.500 ini misalnya, 5 tahun ke depan ini udah hilang, 0. Udah nggak ada lagi. Ya kan? Barangnya ada, Pak. Barangnya ada. Barangnya dipakai. Tapi nilainya sudah nggak ada. Menurut perhitungan akumulasi. Kan gitu, menurut perhitungan metode akumulasinya. Tapi makanya sebenarnya kan masih bisa dipakai. Itu kondisinya yang jadi pertanyaan kan seperti itu. Masih bisa dipakai kok, apalagi mobilnya misalnya dipakai di dalam kota saja. Kalau di luar kota ataupun di pabrik atau di pertambangan, ya itu mobil semewah apapun, semahal apapun, 1 tahun udah jadi bangkai itu kalau di tambang. Ya, kalau kamu pernah ke tambang batu bara, itu bannya itu rusak itu. Jadi bannya itu kan melindas batu bara tuh. Karena saya kemarin itu ke Tanjung Enim di Sumatera Selatan, ada tambang batu bara Bukit Asam. Saya melihat aset-asetnya perusahaan yang dipakai di situ. Itu waduh. Istilahnya jalan di sana itu tanah pastinya. Ya batu bara pun dilindas-lindasnya itu batu bara di situ. Jadi dikeroak-keroak. Jadi buminya itu jadi macam sumur besar gitu ya, macam keroak gitu, dia dikorek sama orang itu. Ya kan, jadi macam kawah gitu di situ. Saya melihat itu aja sudah cukup besar kawahnya, apalagi kalau kamu mungkin pernah nengok juga di media-media massa Freeport yang di Irian Jaya itu ya, Papua. Itu kayaknya macam kota di bawah itu, kawah gitu. Dikerok kan gitu ya, habis tanahnya. Jadi istilahnya di situ sudah diambil semua, macam sebuah desa di dalam tanah di kawah begitu. Nah, itu kalau mobil di situ, mobil sehebat apapun sebenarnya kalau udah jalan di situ setahun hancurnya itu, ya setahun hancur. Tapi kalau di medan-medan aja atau ya enggak lah, kan gitu ya. Jadi bagaimana secara syariahnya, Pak? Sebenarnya konvensional ini pun menuju ke syariah. Jadi peralatan salon itu setiap tahun dihitung ulang nilainya. Ditengok kondisinya. Ini laptop nih misalnya kan 4,5 juta. Oh, kira-kira kalau dijual berapa ini ya? Kan gitu ya. Mungkin lakunya dengan kondisi yang nggak pernah rusak atau nggak ada segel masih ada, apa semua lengkap ya, mungkin 4 jutanya ini. Kita bisa menilainya kan gitu ya. Kalau mau yang lebih resmi lagi, misalnya bangunan kan gitu ya, bangunan atau tanah, kita nilai ulang. Kalau penilaian ulang itu biasanya dengan profesi yang berbeda. Ada namanya profesi penilai alias appraisal. Pernah dengar profesi appraisal? Ya, appraisal namanya. Jadi dia profesi dia, macam akuntan juga, tapi ada namanya profesi yang namanya appraisal. Dia menilai khusus menilai aset saja. Menilai yang 4.500 ini, peralatan salon 4.500 kan gitu kan. Dia ada sertifikasinya, ada sekolahnya, ada ujiannya. Namanya appraisal. Ya, jasa penilai. Itu abang adik sama akuntan sebenarnya. Jadi dia istilahnya dia menilai yang 4.500 ini benar atau tidak. Itu profesi yang mungkin kalian belum pernah tahu. Itu ada. Bisa saya di situ, Pak? Bisa. Bisa kamu jadi appraisal. Ada 6 tahap ujiannya. Lumayan juga. Tapi syarat untuk ikut itu harus sarjana. Jadi nanti saya ingatkan ke kamu, sudah sarjana itu bukan selesai sampai di situ. Itu malah titik awalnya. Ya, titik awal lagi untuk belajar dalam bentuk profesi. Itu ya. Jadi ada dapat satu lagi profesi yang kamu pahami yang namanya appraisal. Satu lagi ada nih. Satu lagi
Ini ada hutang dagang kan? Ada hutang nih. Hutang dagang 200, hutang bank 300 kan gitu ya. Ada satu lagi profesi yang kerjanya menghitung hutang. Hutang perusahaan. Kerjanya cuma menghitung hutangnya aja. Menghitung nilai sebenarnya gitu ya. 200 ini benar-benar 200 enggak? Hutangnya si perusahaan salon Ayu ini. Oh, gimana cara ngitungnya, Pak? Ada caranya. Ya, nama profesinya aktuaris. Ya, nama profesinya aktuaris namanya. Itu udah lebih saudara kembar lagi sama akuntan. Ya, kalau istilahnya. Jadi mudah-mudahan bisa kamu memperkaya wawasan kamu ya. Jadi jangan kamu kira dunia kerja itu hanya sebatas jadi apalah ya, misalnya jadi apakah jadi dosen atau jadi akuntan atau jadi dokter. Enggak ya, banyak sekali profesi yang di luar sana yang orang pun tidak tahu. Ya, profesi dia ya, profesi maksudnya skill. Ya, skill. Jadi kita dibayar berdasarkan skill kita. Dibayar pastinya, enggak mungkin enggak dibayar, ya dibayar, no. Enggak gratis kita ngitungkan hutangnya ini, enggak gratis kita menilai 4.500 ini benar atau tidak. Ada laporannya, kita susun dalam bentuk satu laporan, nah laporannya itu dihargai. Wah, itu dihargain jutaan. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ya, cuman kamu harus ikut standar profesinya. Ikut ujian profesinya, kan gitu. Kalau saya misalnya profesi akuntan, ada ujiannya, kita ikuti ujiannya. Kalau lulus kita dikasih sertifikasinya, kan gitu. Nah, ya, baik. Ini jadi kita sampai ke tahap yang tadi, satu perlengkapan, apakah kondisi sebenarnya. Tidak, berarti kita hitung ulang kondisi terakhirnya. Yang kedua, aset tetap ataupun peralatan ya, itu tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, maka harus kita kurangi nilainya. Itu kita telitikan, kita kurangi nilainya. Lalu yang ketiga, ada yang di sini yang ada beberapa yang mungkin ini yang umumnya, ini yang umum aja yang terjadi secara umum terjadi di perusahaan. Satu, perlengkapan, yang kedua aset tetap, nah yang ketiga ini ada beban gaji yang tidak kelihatan. Jadi gini, di beberapa perusahaan itu gajiannya tanggal 25. Gajian tanggal 25. Ya, jadi ingat, di swasta kerja dulu baru dibayar, bukan kayak di PNS. Kalau PNS itu dibayar dulu baru kerja. Ya, kalau ada orang tua kamu yang PNS, dia sangka kerja dulu baru dibayar, coba bilang sama dia, ingat dulu pertama kali waktu jadi PNS kayak mana. Itu terasanya kan di awal, ketika pertama kali jadi PNS, dia belum kerja udah digaji. Belum keluar pertama kali dia keluar SK-nya, dia digaji dulu baru dia kerja. Jadi jangan dikiranya dia dikerja dulu baru dibayar. Kalau PNS memang beda. Tapi manja-manja kali PNS ini ya kan. Mandi jarang maksudnya. Jadi kalau di swasta itu kerja dulu baru dibayar. Jadi kalau kamu nanti masuk ke perusahaan bekerja, jangan berharap bayar dulu. Kamu kerja dulu 1 bulan, baru dia di akhir bulan digaji. Ya, nah masalahnya kan dia bayar setiap tanggal 25 misalnya. Setiap tanggal 25. Setiap tanggal 25 dia bayar gaji. Untuk tanggal 25 tahun bulan lalu sampai tanggal 25 bulan sekarang. Terus begitu kan, per tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25. Nah,
Di akhir tahun, di Desember, tanggal 25 Desember, dibayarlah gaji atas pekerjaan tanggal 25 November sampai 25 Desember. Kan itu. Nah, di 31 Desember, perusahaan buat laporan. Kan gitu kan? Buat laporan keuangan. Itu standar itu. Standar perpajakan. Di 31 Desember, perusahaan buat laporan. Laporan keuangan untuk tahun itu. Kan gitu. Nah, di antara tanggal 25 ke tanggal 31, itu karyawan bekerja kan? Itu karyawan bekerja. Di situ, karyawan udah dibayar belum? Untuk yang misalnya 5 atau 3 hari. Belum kan? Belum dibayar itu kan? Dari tanggal 25 Desember ke tanggal 31 Desember, belum dibayar itu. Kita buat laporan tanggal 31 Desember. Nah, di tanggal 31 Desember itu, kita sudah menerima manfaat dari karyawan. Karyawan sudah terus bekerja. Tapi, kita belum bayar. Kan gitu. Ada transaksinya nampak? Nggak ada transaksi nampak. Orang biasa. Dia bekerja datang, kan gitu kan, datang setelah tanggal 25 dia bekerja. Nah, tapi tanggal 31, perusahaan kan harus buat laporan. Di posisi 31 Desember, kita harus tunjukkan laporan keuangan kita, yaitu posisi harta, hutang, dan modal. Posisi harta, hutang, dan modal. Kita harus tunjukkan posisi harta, hutang, dan modal kita per tanggal 31 Desember. Nah, maksud saya yang tanggal 25, tanggal 31 itu kita sudah menerima jasa, sudah menerima manfaat karyawan, tapi kita belum bayar. Artinya kita ada hutang. Kita di sini perusahaan ya. Yang saya bilang di sini kita ini maksudnya perusahaan. Jangan kamu bayangkan kamu karyawannya. Saya mengatakan kita itu biasanya mengatasnamakan perusahaan. Bukan mengatasnamakan individu atau karyawan. Bukan mengatasnamakan pemilik perusahaan. Saya mengatasnamakan kita itu adalah perusahaannya, salon ayunya, PT ininya, CV itu, kan gitu ya. Kita itu, PT itu. Jadi ketika kita menerima manfaat dari karyawan antara tanggal 25 sampai tanggal 31, tapi kita belum bayar, berarti kan kita ada hutang. Maka kita munculkanlah. Itulah masuk kategori semua telah dicatat pakai tanda tanya, kan gitu kan? Itulah salah satu yang belum dicatat. Itulah salah satu yang belum dicatat. Artinya apa? Kita sudah menerima manfaat dari karyawan, tapi kita belum bayar untuk tanggal 3 hari itu. Atau tanggal 25 sampai 31. Muncullah hutang. Namanya hutang gaji. Hutang gaji bertambah di debit atau di kredit? Kalau hutang gaji bertambah, di debit atau di kredit kita bikin hutang gaji? Kalau hutang gajinya bertambah, kita debitkan atau kita kreditkan? Iya. Kita debitkan atau kita kreditkan? Hutang gajinya? Kredit, Pak. Ya. Kredit, Pak. Ya, kita kreditkan ya. Debitnya apa? Beban gaji, Pak. Ya, debitnya beban gaji. Ya, debitnya beban gaji. Itulah, ada sebelumnya dicatat itu? Tidak ada sebelumnya dicatat. Dari mana kita tahu, Pak? Dari data. Dari data. Ya. Kalau dia perusahaan itu setiap tanggal 2, tentu neraca saldonya nggak kelihatan di sini. Beban gaji ada kok, Pak? Iya, gaji ada.
karena kebiasaan perusahaan dia membayarkan di tanggal 25, tentu harusnya ada hutang gaji di sini. Ada hutang gaji jadinya kan? Nah, itu yang belum dicatat. Ya, itulah yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi pertama tadi tentang perlengkapan, yang kedua tentang aset tetap disusutkan, yang ketiga tentang beban gaji. Kalau kamu nengok di buku ada satu lagi memang beban bunga. Tapi prinsipnya sama dengan beban gaji. Konsep perhitungannya sama dengan beban gaji. Ya. Artinya kalau di konven itu kan bunganya itu ya sama seperti kalau di perusahaan kan tanggal 25 gajiannya. Kalau kita membayar bunga ataupun membayar bunga pinjaman ke bank, tentu hitungannya per tanggal kapan? Per tanggal cairnya kemarin. Cairnya pertama kali kita dapat dana, itu dihitung. Pencairannya tanggal 20, ya setiap tanggal 20 lah kita harus terus mengangsur berikutnya. Ya kan? Nah, kejadiannya persis seperti yang beban gaji tadi. Kan gitu ya. Tanggal 31 Desember kita harus hitung berapa hutangnya. Kan gitu kan? Nah, di rentang waktu itu seharusnya kita bayar. Nah, konsepnya sama lah. Intinya konsepnya sama, beban gaji dengan hutang gaji dengan hutang bunga itu kalau memang itu sama konsepnya. Cuman seperti yang saya bilang dari awal, nggak usah lah kalian hitung-hitung bunga itu, mencicipkan, ya kan? Nggak usah lah kalian hitung-hitung itu. Nggak level kita ngitung bunga, ya kan? Kamu harus bangga, anak perbankan syariah harus bangga tidak pandai ngitung bunga. Ya, kalau pandai ngitung bunga aneh juga, ya kan? Berarti udah ada niat untuk kerja di bank konven. Ya, janganlah, ya jangan. Kamu sudah istilahnya sudah hijrah kemari, hijrah ke sini, ya nggak usah lagi pergi, nggak usah pindah lagi ke bidang-bidang konven itu, ya nggak usah. Kamu sudah hijrah ke bagian syariah, teruslah masuk ke bidang usaha syariah. Cari nanti lapangan kerja yang memang membutuhkan bidang usaha atau perhitungan-perhitungan syariah. Nggak usah yang konven. Mudah-mudahan Allah menunjukkannya. Oke, nah ini kita bisa lihat. Jadi setelah diteliti, ada yang 3, itu yang standar kali lah ya. Keadaan yang sebenarnya semua telah dicatat, diteliti. Kalau sudah diteliti baru kita buat yang namanya jurnalnya, jurnal penyesuaian. Ya. Semua jurnal penyesuaian karena diteliti ada yang muncul, jadi ada namanya jurnal penyesuaian. Adjustment. Yang adjustment itu yang mana? Itu yang saya belum sebutkan tadi. Ya kan? Mengadjust perlengkapan, mengadjust nilai aset tetap atau aktiva tetap, mengadjust nilai beban gaji, hutang gaji, di-adjust, di jurnal lagi. Apa debitnya, apa kreditnya. Ya, di jurnal lagi. Nah, di sini ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Kita bisa munculkan neraca lajur ataupun worksheet. Bisa kita pakai worksheet ya untuk membuat proses adjustment ini. Ya, kita bisa buat worksheet. Worksheetnya itu seperti apa bisa lihat di buku nanti. Bisa, tapi ini dia paralel ya. Worksheet juga. Nah, jurnal adjustment itu kamu catat di mana? Catatnya di jurnal umum. Wadahnya itu, wadah tempat nyatat adjustment itu. Jadi kadang-kadang gini yang saya tahu sih anak-anak SMK itu yang lama atau anak IPS, mereka menyangka catatan jurnal adjustment itu di tempat terpisah daripada jurnal umum. Enggak ya. Dia masuk ke jurnal umum. Kalau sudah masuk ke jurnal umum pasti masuk diposting ke buku besar lagi. Posting ke buku besar, muncul neraca saldo yang sekali lagi. Jadi gini, ada yang mengatakan worksheet itu adalah wajib. Enggak,
worksheet itu tidak wajib, ya. Worksheet itu tidak wajib. Jadi artinya buat laporan keuangan harus pakai worksheet? Tidak, ya, tidak. Tapi membantu, ya, membantu mempercepat pembuatan laporan keuangan. Nah, seperti ini kan, ini yang awal nih, seperti ini, kan gitu ya. Yang kamu ketahui yang awal itu seperti ini. Selanjutnya. Selanjutnya, kan gitu kan, udah neraca saldo, tentu sebentar lah kita, sebelum laporan keuangan tentu kita delete dulu kan gitu ya. Udah buat neraca saldo, lalu kita adjustment, kita adjust, buat temukan ataupun buat atau tuliskan jurnal penyesuaian. Di jurnal umum ya. Ingat, posisi bendanya yang kita tuliskan itu, jurnal adjustment tadi, dituliskan di jurnal umum. Sudah di jurnal umum, baru dia masuk ke, kalau sudah jurnal, baru balik lagi lah ke buku besar. Buku besar lagi. Buku besar yang action lah, yang kedua istilahnya. Udah buku besar, maksudnya buku besar action itu buku besar yang sudah ditambahin surat ayat-ayat adjustment yang terkait pastinya ya, yang terkait. Misalnya tadi beban perlengkapan debit, kreditnya perlengkapan. Tentu buku besar beban perlengkapan bertambah dengan ayat adjustment itu. Tentu buku besar perlengkapan pun bertambah keterangannya. Atau misalnya penyesuaian tentang penyusutan misalnya. Kalau penyusutan dia aktiva tetapnya nggak dikredit, ada akumulasi. Ya, ada biaya penyusutan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan. Ada muncul lagi buku baru di situ, buku akumulasi penyusutan namanya. Kalau hutang gaji, beban gaji pada hutang gaji, kan muncullah jadinya baru pencatatan di buku besarnya. Sudah dapat buku besarnya, buat lagi lah neraca saldo, neraca saldo actionnya, ya kan, sudah dapat lagi neraca saldo actionnya, buatlah laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya rutenya. Ya, ini sebenarnya rute yang benarnya. Hanya saja untuk beberapa, kalau mau cepat, nah kan gitu ya. Kalau mau cepat, di sini bisa kita isi, di sini bisa kita isi. Ini kita bikin gini aja ya. Ah, misalnya worksheet. Ya, atau neraca lajur. Di sini bisa dibikin neraca lajur. Namanya neraca lajur bisa. Ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom, ya terserah pilih nanti. Dari worksheet kita bisa langsung ke laporan keuangan. Di sini merahnya. Nah, dari worksheet bisa langsung ke sini. Tapi langsung dia ke tengok merahnya. Laporan keuangan. Dia bisa menghemat waktu untuk bisa nyusun laporan keuangan. Karena kan hasil kerja kita itu kan laporan keuangan. Ya, jadi ya laporan keuangan lah dia jadinya ujungnya. Worksheet itu membantu. Seperti apa worksheet itu? Ini udah tahu gambaran seperti ini kamu rutenya. Udah dapat neraca saldo. Lalu kita jurnal ini kan jurnal penyesuaian. Ini beban penyusutan, akumulasi penyusutan, kan gitu ya. Lalu perlengkapan, ini dia perhitungannya.
Tengok di buku ada kok ini. Beban gaji, utang gaji, ini ada. Seperti tadi. Ini ada bunga, ini nggak usah di apa ya. Prinsipnya sama seperti itu. Nah, ini dia neraca lajur. Ya, ini dia neraca lajurnya. Saya tengok di buku pun ada. Ya, jadi neraca saldo awal itu kita tulis di sini dulu nih. Ini neraca saldo yang awal seperti ini. Baru kita buat jurnal kolom, kalau 2 kolom lagi di kanan. Jurnal penyesuaian. Baru masuk jurnal neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini masuk apa namanya? Ikut perhitungan matematika. Kalau di sini 200, lalu di adjustment ada 150 di kredit, maka neraca saldo penyesuaian untuk perlengkapan sisa tinggal 50. Jadi debit dikurang kredit, ini kan aset nih. Ini aset dikurangi 150 jadi 50. Kan gitu. Jadi 50. Ini hutang gaji misalnya. Hutang gaji ada nggak? Oh, di bawah dibikin. Ya, ada hutang gaji. Hutang gaji, ya ini ada hutang gaji 18. Hutang gaji 18, karena dia nambahlah ke kredit 18. Sebelumnya nggak ada, jadi ada. Jadi, kalau ada akun-akun tambahan, dimunculkan di bawah. Dimunculkan di bawah neraca saldo yang pertama. Dimunculkan di bawah akun-akun yang baru, yang belum dapat, yang belum ada sebelumnya. Dituliskan, nah baru ingat seperti ini. Ya, sudah selesai dapat neraca saldo yang disesuaikan, baru kamu tinggal pilah-pilah saja. Mana yang masuk laporan laba rugi, mana yang masuk neraca atau posisi keuangan. Dari sini kamu sudah bisa susun laporan keuangan. Dari sini kamu sudah bisa susun laporan keuangan. Kan gitu. Nah, muncullah di laporan keuangan yang baru. Si neraca salon Ayu. Neraca posisi keuangan sama laporan laba gitu ya, laporan laba rugi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ini closing nanti aja. Nanti sebanyak kali pun kamu terima nanti payah. Nah, yang saya ingatkan untuk kamu di depan ini, di neraca lajur atau neraca worksheet ini, materi ujian kita untuk MIT adalah ini. Ya, materi ujian kita MIT adalah neraca lajur atau worksheet. Jadi bagaimana kamu membuat worksheet-nya, dan dari worksheet ini jadi laporan keuangan. Mungkin nggak lama lagi kita meet ya, sebentar lagi kita meet, minggu-minggu pertengahan Desember mungkin ya, atau Desember atau akhir November ini ya, itu meet kita. Jadi mulai sekarang coba dipersiapkan. Ini teorinya sudah saya sampaikan ya, teorinya sudah saya sampaikan terkait dengan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan worksheet ya. Saya kira itu untuk hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan saya kira nanti disampaikan aja. Kalau mau disampaikan di Sipadi, kalau mau di WA di jam kerja. Untuk latihan di pertemuan yang berikutnya aja kita kasih latihan. Ini untuk yang sekarang kamu pelajari aja yang di bab 6 ya, di bab 6 buku itu. Silakan dipelajari dulu, ya dibaca, dilihat seperti apa. Nah, kalau yang kamu yakini kalau itulah materi ujian MIT kita nanti. Ya, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait teori ini. Dia pertanyaannya langsung soal gitu ya? Iya, langsung soal. Kita langsung soal lah. Jadi bisa pokoknya tinggal hitungannya aja lah langsung. Ya, enggak. Pokoknya jangan sama saya jangan bayangkan ada kata-kata pertanyaan sebutkanlah apa itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Yang ini langsung kamu dapat soal suruh susun seperti ini. Mungkin nanti soal latihan kita tentu dari awal. Soal latihan kita tentu dari awal dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, worksheet,
baru laporan keuangan. Nah, kamu akan mengerjakan itu nanti di latihan kita ini. Di buku-buku di Suharso pun itu dia. Sampai seperti itu dia. Cuma nanti di ujian saya ambil sepenggal aja. Worksheet-nya aja. Ya, bagian worksheet-nya aja. Saya akan kasih info tentang worksheet, susun worksheet-nya, baru kamu susun laporan keuangannya. Tapi kalau untuk latihan kita sepanjang ini nanti sampai dengan MIP, kamu harus dari awal nih, dari jurnal sampai laporan dengan menggunakan worksheet. Ya, nanti tengok aja soal-soalnya di buku itu. Ya, tengok aja soal-soalnya di buku itu. Atau kepingin kali mau ngerjain soal? Mana tahu, ya kan? Boleh aja sih, ya kan? Soalnya yang mana ya? Gak usah Pak, minggu depan aja. Iya, minggu depan aja. Iya, Ya, Pak. Mungkin aja, Pak. Iyalah ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 45. Pak. Oh iya ya. Ya bisa agak apa lah ya, malam minggu kalian agak tenang sedikit. Iya kan? Iya, Pak. Lah. Rupanya dosen lain ngasih PR juga? Iya, Pak. Banyak kali tugas, Pak. Iya. Semua dosen ngasih PR. Siapa yang paling banyak rupanya ngasih PR? Apa, Pak? Ya saya. Oh, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya kan, memang begitulah ya kan. Masa enggak? Jadi cuma kalau offline pun kita, kalau offline, ya seperti ini juga kok. Seperti ini juga. Pokoknya lebih istilahnya ya satu-satu kita bahas lagi. Ya, kalau offline. Ya syukurnya saya berharap seperti ini terus. Maksudnya nah di sini yang memang betul-betul mau belajar, dia akan mengusahakan untuk belajar. Ada yang nggak belajar, yang keluar masuk aja ataupun ya dengan segala alasannya lah. Dengan segala alasannya, ya kan. Nah, saya nggak bisa bilang menyalahkan ya, tapi saya cuma bisa bilang dengan segala alasannya. Ya itu ya masalah dia lah itu, bukan masalah saya. Kan artinya ilmunya ya belum didapatnya. Jadi memang seperti ini kok. Saya kira saya bisa kasih tahu ke kamu kuliah offline pun kita lebih kurang seperti ini. Lebih kurang seperti yang malah lebih enaknya kalian bisa duduk-duduk santai di situ ya kan dibandingkan dengan di kelas agak-agak gerah gitu kan atau apa. Oke lah nanti kita hari Senin kita kasih lah soalnya. Kalau memang kepingin kalian agak-agak break gitu ya. Ya biasanya apa banyak ngasih soal itu. Oh ya. Tidak apalah, memang begitulah kondisinya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke, kalau begitu untuk minggu ini kita break ya kan, tidak ada PR ya kan, tidak ada PR, jadi kita lebih santai. Ya mana alhamdulillahnya ini. Ya. Iya betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyalah. Bisa santai nih, Ya. Pak. Oke. Iyalah. Oke ya, saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.